Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hani Syarifati Dwi Utami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi perkuliahan sistem operasi. Materi yang akan dibahas meliputi proses, RAID, manajemen memori, penjadwalan CPU, sinkronisasi, virtual memory, serta keamanan sistem operasi. Topik pertama adalah deadlock. Deadlock merupakan kondisi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Akibatnya tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Contoh sederhananya adalah persimpangan jalan yang hanya memiliki satu jalur. Beberapa mobil masuk dari arah yang berbeda, tetapi semuanya berhenti karena saling menghalangi. Dalam sistem operasi, mobil dapat diibaratkan sebagai proses, sedangkan jalan merupakan sumber daya. Deadlock dapat terjadi apabila terdapat 4 kondisi berikut. Pertama, mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Kedua, hold and wait, yaitu proses sedang memegang suatu sumber daya tetapi masih menunggu sumber daya lain. Ketiga, no preemption, yaitu sumber daya yang sedang digunakan tidak dapat diambil secara paksa. Sumber daya tersebut hanya dapat dilepaskan oleh proses yang menggunakannya. Keempat, circular wait, yaitu adanya rantai proses yang saling menunggu sumber daya. Proses pertama menunggu sumber daya dari proses kedua. Proses kedua menunggu sumber daya dari proses ketiga, dan seterusnya hingga kembali ke proses pertama. Untuk mengatasi deadlock, terdapat beberapa metode. Metode pertama adalah prevention, yaitu mencegah salah satu dari 4 kondisi deadlock. Metode kedua adalah avoidance, yaitu memeriksa setiap permintaan sumber daya agar sistem tetap berada dalam kondisi aman. Metode ketiga adalah detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi, kemudian mendeteksi dan memulihkan sistem. Selain deadlock, terdapat istilah starvation. Starvation terjadi ketika suatu proses menunggu sangat lama atau bahkan tidak pernah mendapatkan sumber daya karena selalu didahului oleh proses lain. Selanjutnya adalah konsep proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Program yang tersimpan di dalam disk bersifat pasif, sedangkan proses bersifat aktif karena sedang dijalankan oleh CPU. Setiap proses memiliki beberapa komponen penting. Komponen tersebut antara lain program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya, stack yang menyimpan data sementara seperti variabel lokal dan parameter fungsi, serta data section yang menyimpan variabel global. Proses memiliki 5 status utama. Pertama, new, yaitu proses sedang dibuat. Kedua, ready, yaitu proses siap dijalankan dan sedang menunggu giliran CPU. Ketiga, running, yaitu proses sedang dieksekusi. Keempat, waiting, yaitu proses menunggu suatu peristiwa, misalnya proses input-output. Kelima, terminated, yaitu proses telah selesai. Sistem operasi menyimpan informasi setiap proses di dalam struktur yang disebut proses control block atau PCB. PCB menyimpan informasi seperti proses ID, status proses, register CPU,
alokasi memori, dan daftar berkas yang sedang terbuka. Ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lain, sistem melakukan context switch. Status proses lama disimpan ke PCD. Kemudian status proses baru dimuat. Context switch diperlukan untuk multitasking, tetapi membutuhkan waktu yang disebut overhead. Thread adalah unit terkecil dalam proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Satu proses dapat memiliki satu thread atau beberapa thread. Penggunaan banyak thread disebut multithreading. Multithreading memiliki beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan responsivitas aplikasi, memungkinkan pembagian sumber daya, lebih hemat dibandingkan membuat proses baru, dan dapat memanfaatkan prosesor multicore. Selain thread, proses juga dapat bekerja sama melalui Interprocess Communication atau IPC. IPC memiliki dua mekanisme utama. Pertama adalah shared memory, yaitu beberapa proses mengakses area memori yang sama. Cara ini cepat tetapi membutuhkan sinkronisasi agar data tidak rusak. Kedua adalah message passing, yaitu proses saling bertukar pesan tanpa berbagi memori secara langsung. Dalam sistem client-server, komunikasi dapat dilakukan menggunakan soket, yaitu titik akhir komunikasi yang terdiri dari alamat IP dan nomor port. Selain itu, terdapat RPC atau Remote Procedure Call yang memungkinkan suatu program memanggil prosedur pada komputer lain melalui jaringan. Manajemen memori adalah fungsi sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori oleh proses. Sistem operasi harus mengalokasikan memori kepada proses yang membutuhkan, membebaskan memori ketika proses selesai, serta mengatur perpindahan data antara memori utama dan disk. Tujuan manajemen memori adalah meningkatkan pemanfaatan CPU, mempercepat akses data dan instruksi, serta menggunakan kapasitas memori secara efisien. Memori komputer memiliki hierarki. Urutannya dimulai dari register, base, memori utama, penyimpanan magnetis, hingga penyimpanan seperti tape dan cakram optik. Semakin dekat dengan CPU, memori biasanya semakin cepat, tetapi kapasitasnya lebih kecil dan harganya lebih mahal. Sebaliknya, media penyimpanan yang lebih jauh dari CPU memiliki kapasitas lebih besar dan harga per bit lebih murah, tetapi kecepatannya lebih rendah. Dalam alokasi memori, terdapat alokasi berurutan dan tidak berurutan. Alokasi berurutan lebih sederhana karena suatu proses ditempatkan dalam satu blok memori. Namun, metode ini dapat menyebabkan pemborosan ruang atau fragmentasi. Sistem operasi juga dapat menggunakan pemartisian statis dan dinamis. Pemartisian statis menggunakan jumlah dan ukuran partisi yang tetap, sedangkan pemartisian dinamis menggunakan ukuran dan lokasi partisi berubah sesuai keputusan proses. Penjadwalan CPU bertujuan menentukan proses mana yang akan mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU. Penjadwalan diperlukan karena jumlah proses biasanya lebih banyak daripada jumlah CPU. Sistem operasi harus mengatur proses secara adil dan efisien. Beberapa kriteria penjadwalan adalah utilisasi CPU, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU. Pertama, first come, first serve atau FCFS. Proses yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini sederhana tetapi dapat menimbulkan konvoy efek, yaitu proses pendek harus menunggu proses panjang.
Kedua, shortest job first atau SJF. Algoritma ini menjalankan proses dengan CPU burst paling pendek. SJF dapat menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang optimal, tetapi sulit diterapkan jika durasi proses tidak dapat diperkirakan. Ketiga, priority scheduling, yaitu proses dijalankan berdasarkan tingkat prioritas. Kekurangannya adalah proses dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation. Masalah ini dapat diatasi menggunakan aging, yaitu menaikkan prioritas proses secara bertahap selama menunggu. Keempat, round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu yang disebut time quantum secara bergantian. Algoritma ini bersifat preemptif dan cocok untuk sistem interaktif karena lebih responsif. Beberapa penjadwalan antrean multitingkat adalah multi-level queue scheduling dan multi-level feedback queue scheduling. Beberapa penjadwalan multiprosesor dan real-time adalah penjadwalan multiple prosesor, hard real-time systems, dan soft real-time systems. Pada sistem yang menjalankan banyak proses secara bersamaan diperlukan sinkronisasi. Sinkronisasi bertujuan menjaga agar data tetap konsisten ketika beberapa proses mengakses sumber daya yang sama. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah race condition. Race condition terjadi ketika hasil akhir program bergantung pada urutan eksekusi proses. Jika proses yang berbeda mengubah data bersama pada waktu yang hampir bersamaan, hasilnya bisa tidak dapat diprediksi. Bagian program yang mengakses data bersama disebut critical section. Critical section memiliki 4 bagian, yaitu entry section, critical section, exit section, dan reminder section. Solusi terhadap masalah critical section harus memenuhi 3 syarat. Pertama, mutual exclusion, yaitu hanya satu proses yang boleh berada di critical section pada satu waktu. Kedua, progres, yaitu proses yang ingin masuk tidak boleh ditunda tanpa alasan yang tidak terbatas. Ketiga, bounded waiting, yaitu setiap proses harus memiliki batas waktu tunggu agar tidak mengalami starvation. Sistem operasi menyediakan beberapa mekanisme sinkronisasi antara lain log, semafor, dan monitor. Semafor menggunakan operasi wait dan signal untuk mengatur proses yang boleh mengakses sumber daya. Contoh masalah sinkronisasi yang terkenal adalah bounded buffer problem, readers-writers problem, dan dining philosopher problem. Virtual memory merupakan teknik yang memungkinkan program berukuran besar dijalankan meskipun ukuran memori fisik terbatas. Virtual memory memisahkan alamat logis yang digunakan program dari alamat fisik yang berada di memori komputer. Program tidak harus dimuat seluruhnya ke memori. Sistem operasi cukup memuat bagian program yang sedang dibutuhkan. Teknik ini disebut demand paging. Page hanya akan dimuat dari disk ke memori ketika benar-benar diperlukan. Jika proses mengakses page yang belum berada di memori, akan terjadi page fault. Sistem operasi kemudian memeriksa apakah akses tersebut legal, mencari frame kosong, memuat page dari disk, memperbarui page table, lalu menjalankan kembali instruksi yang tertunda. Jika tidak ada frame kosong, sistem operasi harus melakukan page replacement.
Artinya, salah satu page yang ada di memori dikeluarkan dan digantikan oleh page yang baru dibutuhkan. Beberapa algoritma page replacement adalah FIFO, Optimal, dan LRU. FIFO mengganti page yang paling lama berada di memori. Algoritma ini sederhana tetapi dapat menimbulkan anomali Beladi, yaitu jumlah page fault justru meningkat ketika jumlah frame ditambah. Algoritma optimal mengganti page yang paling lama tidak akan digunakan di masa depan. Algoritma ini menghasilkan kinerja terbaik tetapi sulit diterapkan karena sistem tidak dapat mengetahui masa depan secara pasti. LRU mengganti page yang paling lama tidak digunakan. Algoritma ini lebih realistis karena menggunakan pola penggunaan sebelumnya. Masalah lain dalam virtual memory adalah tracing. Tracing terjadi ketika sistem terlalu sibuk memindahkan page antara disk dan memori sehingga hanya sedikit waktu yang digunakan untuk menjalankan program. Topik terakhir adalah keamanan sistem operasi. Sistem operasi mengendalikan hampir seluruh sumber daya komputer. Oleh karena itu, keamanan sistem operasi menjadi dasar penting bagi keamanan komputer secara keseluruhan. Keamanan komputer memiliki 3 aspek utama. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, integrity atau integritas, yaitu memastikan data tidak diubah oleh pihak yang tidak berhak. Ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu memastikan sistem dan data dapat digunakan ketika dibutuhkan. Ancaman keamanan dapat berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Interupsi menyerang ketersediaan, intersepsi menyerang kerahasiaan, modifikasi menyerang integritas, sedangkan fabrikasi berkaitan dengan pemalsuan data atau identitas. Metode autentikasi dapat dilakukan berdasarkan 3 hal. Pertama, sesuatu yang diketahui seperti password. Kedua, sesuatu yang dimiliki seperti kartu atau token. Ketiga, sesuatu yang merupakan ciri fisik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Sistem juga dapat menggunakan akses kontrol list atau ACL untuk mencatat hak akses setiap pengguna terhadap objek tertentu. Selain itu, terdapat berbagai program berbahaya seperti virus, worm, Trojan horse, logic bomb, dan trapdoor. Firewall digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan dan membatasi akses dari maupun ke jaringan internal. Selain itu, terdapat berbagai program berbahaya seperti virus, worm, Trojan horse, logic bomb, dan trapdoor. Firewall digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan dan membatasi akses dari maupun ke jaringan internal. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki banyak fungsi penting. Sistem operasi mengatur proses dan thread, mengalokasikan memori, menjadwalkan penggunaan CPU, mengatur komunikasi antar proses, serta menjaga sinkronisasi data. Sistem operasi juga menyediakan virtual memory agar program berukuran besar dapat dijalankan dengan memori fisik yang terbatas. Selain mengatur sumber daya,
Sistem operasi harus menjaga keamanan melalui autentikasi, kontrol akses, perlindungan data, dan penyaringan jaringan. Dengan demikian, sistem operasi bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, tetapi juga sebagai pengelola seluruh aktivitas komputer agar berjalan efisien, aman, dan teratur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.